Hari ini kita akan membahas teori bab 6 tentang teori etologi, kelekatan, dan orientasi elektris. Apa itu? Saya coba rangkum ya. Kalian juga kemarin bahas, terus saya kalau nggak salah ada komen kan, karena ada kelompok ya yang sharing mendalam tentang hewan. Ingat nggak? Ya kan minggu lalu ada yang bahas tentang hewan. Nggak apa-apa, cuma tetap ya kalau karena kita belajar tentang anak usia dini, manusia, apa yang bisa ditarik dari pembelajaran kita terhadap hewan tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar itu ya. Jadi nggak apa-apa, kemarin kalian udah bagus, udah explore. Jadi saya juga tahu kalian ada dapat tentang evolusi hewan juga, dan sebagainya. Nah, hari ini ada juga nih teori seleksi alam. Banyak teori, tapi ini hanya beberapa yang akan saya pilih untuk kita bahas. Teori seleksi alam itu, kalau kita dengar seleksi alam, pasti waktu kalian yang, apalagi yang IPA ya, pasti pernah dengar teori evolusi. Itu Darwin. Saya ingat waktu saya sekolah dulu, saya belajar ini di biologi, kalau nggak salah ya. Lupa saya, pokoknya IPA dulu saya. Darwin 1859. Apa poin-poin dari teori ini? Tidak ada sifat baru yang perlu dimiliki semasa hidup individu. Di antara anggota-anggota sebuah spesies, terdapat variasi yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara anggota yang bermacam-macam itu, hanya kelompok tertentu yang berhasil bertahan hidup, yang bisa menghasilkan keturunannya. Jadi di sini, menurut teori ini, bukan menurut saya, menurut teori ini, terdapat survivor for existence, perjuangan untuk bertahan hidup, di mana anggota terbaik sebuah spesies dapat hidup cukup panjang untuk meneruskan sifat unggul mereka pada generasi berikutnya. Survival of the fittest. Gitu. Jadi kalau kita ini hanya omong aja ya, maksudnya ini bukan teori apa-apa. Kayak misalkan sekarang kita lagi COVID-19 ya. Ini kita kan sama aja ibaratnya kayak apalagi sekarang banyak, maksudnya di luar sana kita nggak tahu siapa yang OTG kan. Jadi ini benar-benar kita kan bertahan berdasarkan imunitas kita. Ini kalau kita mau memotret fenomena sekarang ini dengan teorinya Bu Darwin ini gitu. Berarti kan survival for existence. Siapa yang bertahan, ya akan bertahan gitu. Siapa yang nggak bertahan ya meninggal gitu. Jadi memang teori ini bisa diaplikasikan juga terhadap manusia gitu. Tergantung kita point of view-nya seperti apa memandangnya. Tapi itu hanya pendapat ya, bukan teori. Ini bukan teori saya, hanya pendapat gitu. Oke, next. Teori etologi modern. Tadi itu kan yang lawas ya, yang jadul, yang zaman dulu gitu teori evolusi. Apalagi kalau kita ingat nggak teori evolusi yang katanya manusia itu dari apa? Nenek moyangnya? Kera, Bu. Kera ya. Bu. Kera. Ya kan kalau kita belajar teori, nah itu sudah kita lupakan karena kita nggak lagi belajar biologi. Sekarang kita fokus lagi, itu cuma pengantar, tapi itu ada ternyata pemikiran itu berpengaruh terhadap teori etologi modern. Yang akan kita bahas sekarang itu menurut Lawrence dan Tinbergen. Perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, seperti yang tadi saya bilang, terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka, sensitive period. Konsep periode penting atau critical period adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan yang memunculkan perilaku tertentu secara optimal. Oke. Jadi kalau misalkan kita belajar evolusi, teori evolusi, ada perilaku-perilaku yang untuk bertahan hidup pada hewan kan? Nah, kalau misalkan dalam perilaku etologi modern, para etologis, jadi gini, yang setuju atau penganut paham atau penganut teori etologi itu namanya etologis. Para etologis adalah para pengamat perilaku yang teliti dan mereka yakin bahwa laboratorium
bukanlah setting yang baik untuk mengamati perilaku. Mereka mengamati perilaku secara teliti dalam lingkungan alamiahnya. Misalnya, di rumah, kalau ngamatin anak di rumah, taman bermain, tetangga, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Masih ingat teori behavior? Udah inget gak? Siapa? Inget gak percobaannya yang pakai anjing? Siapa tuh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Catat ya, Rosa ya. Siapa? Teorinya siapa yang percobaannya? Teori Pavlov, Bu. Ya, jelas. Jawab ya, Ivan Pavlov. Benar, yang keluar saliva atau air liur. Itu kan di laboratorium. Atau yang pakai tikus. Itu juga di laboratorium. Nah, kalau etologis, para etologis tuh nggak setuju. Mereka kalau mau ngamati ya langsung dong dalam kehidupan nyatanya. Mau mengamati tentang anak ya langsung di rumahnya, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Jadi pendekatan metodologis itu maksudnya apa? Pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alami ya. Langkah yang tadi ya, maksudnya etologis itu kan dia pengen pendekatan yang langsung setting alamiah. Nah, pendekatan metodologis itu langkah-langkahnya. Pertama, mengetahui informasi tentang spesies tersebut sebanyak mungkin. Misalnya kita pengen meneliti anak PAUD. Kita cari itu informasi anak PAUD di Palangkaraya, 5 kecamatan, itu ada berapa banyak sih? Terus dipilih lagi sampelnya. Terus diamati mengamati tingkah laku khasnya. Oh, ternyata anak usia 5-6 tahun, misalkan yang dipotret tuh usia yang disorot 5-6 tahun, di daerah Palangkaraya ini, di kota Palangkaraya ini, ada tingkah laku yang khasnya. Misalnya, contoh aja. Misalnya kalau ngomong itu, feh, pe, gitu. P itu pasti dibilangnya F, misalnya. Contoh ya. Kayak kalau orang Sunda itu, ada kas-kasnya ngomongnya. Ada orang Banjar, orang Dayak juga ada kasnya misalkan. Jadi itu ada yang kas-kasnya diamati. Terus membandingkan dengan tingkah laku spesies yang lainnya. Misalnya dibandingkan, oh kalau anak di kota yang lain, bukan di kota Palangkaraya, misalnya kota lain kok beda lagi ngomongnya misalnya, logatnya. Itu jadi mereka langsung ke anaknya, langsung ke lingkungannya. Jadi tingkah laku instinktif adalah tingkah laku yang tidak pernah dipelajari dan muncul karena stimulus eksternal tertentu. Misalnya, tindakan penyelamatan diri anak ayam oleh induknya karena dapat merespon kapanpun jika anak-anaknya berada dalam bahaya. Itu namanya contoh tindakan instinktif. Gitu. Kita belajar kan tadi ya, evolusi belajar dari hewan. Teori evolusi. Terus kita belajar juga, ada induk ayam aja ngeliat anak ayamnya mau jatuh aja, misalkan masuk jurang gitu misalnya, dia pasti akan berusaha nolongin. Insting seorang ibu, meskipun ibu ayam. Apalagi manusia. Seorang orang tua mana insting sebagai orang tua yang pengen anaknya celaka? Kalaupun ada itu pengecualian ya, tapi yang normalnya itu pasti insting. Orang tua meskipun dia pendidikannya nggak nyampe kuliah atau pendidikan orang tua cuma sampai SD doang atau mungkin nggak sekolah, tapi namanya insting seorang orang tua, seorang ibu pasti pengen anaknya itu sukses, anaknya itu selamat, pasti itu. Kecuali yang kasus-kasus khusus. Itu yang namanya insting. Nah, ini yang tadi saya bilang, pendekatan metodologis tadi ya. Jadi langkah-langkahnya untuk melakukan metodologis dalam frame-nya etologi ya, etologi modern tadi, yang lingkungan alamiah, mengetahui informasi, mengamati, mengembandingkan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk nih, makin lagi dari yang luas, kita bahasnya dari yang zaman dulu, Darwin, evolusi, terus kita ke yang modern, sekarang kita masuk ke pandangan etologis mengenai perkembangan anak. Nah, salah satunya adalah teori kelekatan Bowlby atau Bowlby's Attachment Theory. Attachment itu kelekatan. Bowlby ini mengaplikasikan prinsip etologi yang tadi kita udah bahas, yang saya udah dongengin tadi itu sebelumnya, terhadap perkembangan manusia. Oke, sampai di sini kalian kebayang nggak? Tadi saya bawa kalian dari teori yang
Jauhan dulu teori lawas tentang Darwin yang mungkin banyak, tapi saya tadi potretnya yang Darwin aja, Charles Darwin, evolusi. Terus kita masuk ke etologi yang agak modern kan, Lawrence and Tinbergen. Sekarang kita masuk nih, yang sudah membawa langsung sama si perkembangan anak. Tokohnya mungkin ada beberapa, tapi yang saya mau akan bahas, karena ini yang Bowlby ini bapak attachment-nya lah gitu. Bowlby ini mengaplikasikan prinsip etologi terhadap perkembangan manusia. Bowlby percaya perilaku awal sudah diprogram secara biologis. Kayak misalnya anak bayi. Atau gini, anak bayi lahir, gitu. Kayak misalkan saya melahirkan 3 kali ya. Yang pertama meninggal, pas lahir anaknya meninggal. Yang kedua, si Kenzi sempat IMD gak ya Kenzi? IMD itu inisiasi apa sih kayak menyusui dini gitu loh. Jadi dia cari puting ibunya gitu. Kalau yang kemarin Keaton itu juga jadi instingnya anak itu kan nggak ada yang ngajarin ya, nggak ada yang ngajarin, dia baru keluar loh, baru keluar, gitu baru keluar, baru lahir, tapi dia pasti taruh di ini, dia pasti akan mencari mulutnya gitu-gitu, dia mencari puting itu kan nggak ada yang ngajarin. Itu tuh insting itu udah kayak apa ya, sudah kayak ada diprogram dalam diri si baby itu. Nah, ini teori kelekatan ini meneliti yang kayak gitu-gitu tuh. Hasil dari respon biologis adalah anak dan ibu, kita fokus di sini, ibu ya, akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan, mutuality attachment. Jadi kalau di teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding. Ini penting banget. Yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Percaya nggak percaya, saya tuh merantau kan di Palangkaraya. Orang tua saya di Bogor. Gitu. Waktu saya menikah, saya tuh bisa tiba-tiba keingetan mama saya gitu. Terus kenapa ternyata ditelepon, mama juga lagi keingetan saya, ternyata mama lagi gak enak badan misalkan. Itu kayak ada koneksi ya, susah ngejelasinnya gimana tuh. Kayak feeling ini, kayak ada ikatan batin ya, kayak ikatan batin gitu. Atau misalkan, ini pernah gak sih kalian lagi gak punya duit misalkan, tiba-tiba ibu kamu di kampung atau yang telepon, Dek, kok mama nggak enak, kok ibu kepikiran kamu ya, kamu makan gimana? Misalkan ada yang kayak gitu-gitu tuh. Itu namanya ada ikatan batin. Nah, itu nggak mungkin ada ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba itu karena waktu kalian kecil, dari rahim 9 bulan sama ibu, itu udah ada psychological bonding. Kok saya ngomong gini jadi sedih ya. Jadi sedih, itu ada psychological bonding gitu. Karena kita semua di sini banyak kan calon ibu, dan ada Henriksen calon ayah gitu. Yang akan punya istri, dan pastinya Henriksen ada juga karena punya ibu gitu. Jadi di sini seburuk-buruknya ibu kita, orang tua kita mungkin cerewetnya amit-amit gitu, atau dia galak gitu, tapi ketika dia melahirkan kita, itu kita sudah ada psychological bonding. Jadi bersyukur yang masih punya orang tua, itu kenapa harus ada berbakti gitu. Habis ini kalian telepon lah orang tua kalian kalau jauh ya. Bilang, sapa aja, ajak ngobrol gitu. Karena hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Kasih ibu sepanjang masa. Kenapa ibu? Ya ini kan karena si Bowlby bahasnya sama ibu. Saya bukan berarti tidak menghormati ayah ya. Nanti ada lagi teorinya, tapi kita lagi bahas tentang bonding antara anak dan ibu. Oke. Teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding, yaitu yang tadi ya, hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama yang tadi. Nah, Bowlby menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan yang diadaptasinya, yaitu lingkungan dasar tempat berkembang, rumah misalnya. Dan di sini ada teori yang terkenal juga, fase-fase kelekatannya ini dari Bowlby. Dari lahir, anak lahir, dari lahir sampai 3 bulan, dia responnya nggak terpilah, nggak milih-milih itu sama manusia. Ibaratnya,
digendong sama siapa aja masih mau. Anak bayi kan, nanti 3 sampai 6 bulan, anak itu sudah mulai fokus pada orang-orang yang dikenal. Siapa? Significant person orangnya, misalkan mamahnya, ibunya, atau pengasuhnya, atau tambinya, atau siapa yang memang nemenin dia. Nanti 6 bulan sampai 3 tahun, kemelekatannya intens dan pencarian kedekatan yang aktif itu biasanya sama significant person. Siapa yang memberikan dia makan setiap hari. Kalau yang makannya, kalau kita kaitkan dengan teori yang awal itu ada fase oral, nanti kita akan bahas abis ini ya, eklektiknya. Nyambung semuanya teori itu. 6 bulan sampai 3 tahun itu, anak biasanya kalau yang ASI eksklusif ya, sampai 2 tahun ya, itu biasanya dia akan deket sama ibunya. Bondingnya, ikatan batinnya makin kuat. Penting banget loh bonding, kenapa? Nanti ketika anak remaja, ketika dia lagi galau-galau, nggak jelas gitu kan, ababil ke anak remaja, terus misalkan dia mengalami satu masalah, dia tuh larinya ke siapa? Kalau kalian punya ikatan batin yang kuat dengan orang tua, pasti larinya ke orang tua. Dan orang tua pasti kan nasihatinnya orang tua yang benar ya. Pasti akan nasihatinnya yang benar kan. Tapi kalau anak itu nggak punya ikatan bonding yang kuat dengan orang tua, ketika ada masalah, dia larinya ke siapa? Ke orang lain, ke drugs, ke rokok, yang mungkin ke abang siapa misalkan. Abang jago, atau ke siapa gitu yang malah diajarinnya yang nggak benar gitu. Gawat kan? Itulah pentingnya attachment atau bonding. 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak tingkah laku persahabatan. Anak udah mulai bisa bersahabat dengan teman yang lain, nggak mesti sama ibunya terus atau significant person. Nah, ini yang terakhir ini kita akan bahas tentang orientasi teoris elektris. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan komparasi. Komparasi itu perbandingan beberapa teori untuk mencoba memahami seseorang atau seorang anak secara lebih komprehensif atau utuh. Orientasi elektrik adalah mengambil hal-hal positif dari masing-masing teori untuk memberikan gambaran seseorang secara lebih komprehensif atau menyeluruh ya. Oke, kita lihat apa sih maksudnya. Nah, ini yang teori-teori yang kita sudah pernah pelajari kan? Dibandingkan. Ini, hari ini, materi terakhir, dan kita akan merangkum ini semua yang kalian sudah pelajari satu semester ini. Percaya deh, belajar psikologi, belajar perkembangan, atau psikologi perkembangan, atau perkembangan anak ini, nggak rugi. Ini investasi yang luar biasa. Karena kalian juga, selain sebagai orang tua nanti, sebagai pendidik, ini modal. Kalau kalian punya pengetahuan ini, pasti kalian akan melakukan yang terbaik kan. Kenapa? Karena punya dasar teorinya. Jadi sekarang, kalian tahu, kalau anak 0 sampai 0,5 tahun itu masuk fase oral kalau di teori psikoseksualnya Freud. Kalau di teori psikososial, dia masuk trust mistrust, kepercayaan tidak ketidakpercayaan. Kalau kognitifnya masuk sensori motor. Oke, sebentar. Sekarang saya mau tanya dulu kalian. Yang bisa jawab nanti di unmute. Sekarang saya mau tanya. Anak usia 3 tahun, silakan siapa yang bisa menggambarkan dari teori Freud-nya dia masuk mana, dari teori psikososial, terus dari teori Erikson-nya masuk mana, dari teori kognitifnya masuk mana, atau mungkin attachment masuk mana, anak usia 3 tahun. Silakan yang mau coba open mic. Kita udah masuk akhir materi. Jadi yang kita akan pelajari ini ada rangkuman dari awal sampai akhir. Dan saya lebih suka yang ini, kenapa? Karena anak itu kan utuh ya, jadi kalian nggak bisa satu-satu gitu teorinya. Bisa dibahas dari semuanya. Ayo, siapa yang mau coba? Anak 3 tahun, coba silakan dibahas berdasarkan teorinya Freud, teorinya Erikson, Piaget, Kohlberg kalau masih ingat, dan yang tadi Bowlby, silahkan. Siapa yang mau nyoba? Nggak mesti lengkap, sebisanya aja dulu siapa?
Nggak ada? Saya hitung sampai 3 ya. Ada yang mau nyoba? 1. Ini Esta kayaknya mukanya udah mau nyoba-nyoba. Ayo, kenapa? Jangan ragu. Siapa lagi? Ayo. Indri juga nih, ayo Indri. Ayo, siapa? Nggak usah malu-malu. Harrison nggak dibuka kameranya, saya nggak lihat. Rosa, Bu, silakan mau nyoba. Silakan, Rosa. yang 3 tahun, yang 1 sampai 3 tahun, Bu. Ya, pokoknya anak ini 3 tahun, berarti dia masuk mana? Kalau teorinya Freud, teorinya Erikson, kayak gitu masuk mana? Kalau psikososial itu anal, terus teori psikososial itu di prakarsa versus rasa bersalah. Kalau teori kognitif, sensori motor, dan memasuki praoperasional. Oke. Berarti tadi sempat foto ya? Atau sempat lihat tadi ya? Oke, nggak? Ya, benar ya. Jadi gitu ya contohnya, nanti kalau ujian harus ngerti ya. Silakan kamu catat poinnya buat kamu sendiri. Kamu jawab 3, berarti 3 poinnya. Itu contoh tadi. Jadi nanti kalau misalkan ujian, ada soal, ada seorang anak usia ini, berarti dia masuk apa aja udah ngerti ya. Tadi seperti itu. Nah, 1-3 tahun tuh anal, dia masuk otonomi. Otonomi, feeling guilt, kayak gitu, rasa malu, keraguan-keraguan juga bisa, sensori motor, dan memasuki praoperasional. 3-6 tahun dia masuk fase falik. Tadi ini ya, Rosa, dia masuknya saat 3 tahun bisa 3 tahun masih bisa di otonomi, bisa ya 3 tahun juga bisa di prakarsa. Kalau yang 1-3 tahun yang Rosa bilang ya memang 1-3 tahun masuk yang ini Rosa ya. Yang 3-6 tahun masuk prakarsa versus rasa bersalah. Yang tadi Rosa sebutin yang 3-6 tahun ya. Terus tapi yang tadi Rosa sebutin lagi di sensori motorik dan masuki praoperasional. Jadi kalau 1-3 tahun itu masuk fase anal benar. Tapi ininya tadi psikososialnya masuknya mestinya yang otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan. Teori perkembangan kognitif 1-3 tahun ya benar, sensori motor. Dan memasuki praoperasional. Oke, nggak apa-apa, bonus ya. Meskipun ada yang salah satu, tetap dapat 3. Yang penting sudah berusaha. 3-6 tahun ini fase falik. Terus dia inisiatif versus guilt ya. Prakarsa, inisiatif itu prakarsa, dan rasa bersalah, versus rasa bersalah, terus praoperasional. 6-11 atau 12 tahun tuh fase laten, kalau di teori psikoseksual, Freud. Terus di psikososialnya Erikson, tekun versus rendah diri, ini anak SD. Operasional konkret. 11-15 tahun, genital, identitas versus kekabunan peran, di sini masih operasional konkret. 15-18 masuk baru operasional formal. Di sini nih, 18-21 tahun produktivitas, stagnasi, lebih dari 21, integritas versus kecewaan. Kalau di kognitif 11-12 tahun ke atas, nah nggak jelas nih ke atasnya sampai mana, sampai itu masuk formal. Nah, kalau di sini dipisahin katanya 11-15 tahun juga masih operasional konkret. Oke. Selesai. Itu rangkuman dari materi-materi yang sudah kita pelajari 1 semester ini. Nanti di perkembangan anak 2, kita masuk ke aplikasinya. Langsung belajar aplikasi, tapi yang sekarang juga sempat kan saya kasih masukan-masukan ke contoh-contohnya. Nanti akan kita dalami lagi di perkembangan anak 2 kalau kalian lulus mata kuliah yang ini. Jadi kalau yang nggak lulus nanti nggak bisa ngambil perkembangan anak 2. Oke?